Terima kasih, Cik Ferry. Selamat malam semuanya. Kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan sedikit firman Tuhan yang boleh kita dengarkan malam hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kalau pada malam hari ini ya Tuhan, dalam fellowship ini Engkau memberi hamba kesempatan untuk membagikan apa yang Tuhan mau bicara terhadap setiap kami. Pakai hamba-Mu yang sangat-sangat terbatas ini ya Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan Tuhan boleh menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur buat setiap kita yang mengikuti fellowship pada malam hari ini. Kuasa-Mu lah Tuhan yang berbicara pada saat ini, sehingga tolong agar apa yang hamba sampaikan ini Tuhan boleh benar-benar merupakan firman Tuhan yang boleh mengingatkan dan menyentuh setiap kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam sekali lagi. Tema yang saya bawakan pada malam hari ini adalah berpikir sebagai orang yang berada di dalam Kristus. Ini adalah artikel yang saya ambil ya dari buah pikiran dari Pendeta Yakub Trihandoko. Semoga dengan keterbatasan saya ini, saya bisa menyampaikan ke setiap kita, tentunya dengan sangat-sangat terbatas, dan semoga nanti ada yang membantu untuk melengkapi supaya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini boleh menjadi renungan setiap kita. Yang diambil dari Filipi 2 Filipi pasal kedua ayat yang kelima dan ke-8 yang bunyinya, saya bacakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu tentunya semua tahu ya apa arti teologi. Ya, teologi itu adalah studi atau ilmu tentang Allah atau Tuhan yang mencakup hakikat, sifat dan hubungannya dengan manusia serta alam semesta. Teologi tidak hanya studi tentang agama, tapi kalau yang bersifat studi tentang agama itu cenderung bersifat lebih netral dan sekuler. Jadi menganalisis berbagai agama tanpa mengaitkan diri pada salah satu tradisi agama tertentu. Agak rumit ya, tapi sebenarnya setiap kita, entah kita percaya kepada Tuhan yang mana, kita itu sebenarnya semua memiliki teologi. Jadi sebab teologi itu adalah sebuah keniscayaan atau kepastian. Jadi bahkan orang yang sangat sederhana pun di dalam dia menghadapi kehidupan ini, kadang dia mengalami rasa takut, ataupun dia memahami sesuatu di dalam dunia ini, dia sering mengaitkan kepada kekuasaan Tuhan. Jadi sebenarnya itulah yang kita sebut dengan teologi ya. Jadi setiap orang itu sebenarnya memiliki teologi. Nah, di sini karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi mengapa judul pada malam hari ini adalah berpikir sebagai orang yang berada di dalam Kristus. Jadi teologi itu seharusnya
menguasai hati, karena dengan menguasai hati kita, teologi itu akan menentukan aksi apa yang akan kita kerjakan. Jadi kalau misalkan tanpa teologi, kesalehan kesalehan itu hanyalah merupakan kepatuhan moral atau sekedar kebiasaan yang membuat kita terjebak pada moralisme dan tradisi. Jadi uh, tanpa teologi yang benar, memang kita saleh, kita akan patuh. Tetapi patuh yang seperti apa? Seperti itu. Apakah kepatuhan kita ini berada di dalam teologi yang benar di dalam mengenal Kristus, atau apakah kita hanya patuh secara moral? Ya, kalau misalkan mencuri itu nggak bisa, ya kita jangan mencuri. Oh, jangan berkata kasar seperti itu. Ya, kita tidak berkata kasar. Tetapi apakah betul kita itu tidak melakukan hal-hal yang seperti itu tuh karena kita tahu cara berpikir di dalam Tuhan, atau hanyakah karena itu adalah sebuah kebiasaan? Orang yang baik, orang yang saleh tidak berkata kasar. Orang baik, saleh tidak marah-marah, seperti itu ya. Jadi di sini teologi itu sebenarnya sangat penting untuk pertumbuhan iman kita. Sering sebenarnya ada beberapa pendapat yang sepertinya kurang tepat ya. Jadi ada yang bilang nggak usah belajar teologi susah-susah, nggak usah belajar dari buku yang tebal-tebal. Janganlah kita memahami Tuhan kita dengan memakai otak kita, tetapi cukup memakai lutut. Jadi ini bukan bukan olok-olok yang kadang enggak apa enggak pakai mikir ya. Itu kan ada tuh yang kadang-kadang kalau guyonan atau apa mencela orang lain, oh itu karena otaknya ditaruh di dengkul. Nah, kayak gitu. Ini bukan itu ya. Artinya kalau memakai lutut tuh ya kita bertelut untuk berdoa. Artinya kalau dalam kita berteologi itu tidak usah belajar dari buku-buku dari pengarang-pengarang yang itu ya rohani itu, tetapi pakailah lutut kita untuk berdoa seperti itu. Uh, jadi mengerti teologi itu bisa menjadikan kita sombong seperti itu. Padahal yang nggak ngerti teologi pun juga bisa sombong, ya toh, bukan yang ngerti aja yang bisa jadi sombong. Contohnya nih, misalkan dalam sebuah komunitas atau gereja, bila terjadi perpecahan, itu kan sebenarnya bukan karena masalah teologi yang menjadikan mereka merasa lebih benar, merasa harus didengarkan, tapi ya inilah nggak ngerti pun, nggak ngerti teologi pun juga bisa menjadi sombong. Nah, dan teologi itu juga sebenarnya bisa menjadi pedoman kita di dalam kita menghadapi pergumulan ya. Uh, Mungkin Bapak Ibu juga sering dengar ya pendapat-pendapat orang kalau taat dan hidup benar tidak akan mendapat hukuman. Jadi kerangka pemikiran yang seperti ini menjadikan kita, aku itu harus taat, aku harus benar supaya hidupku lancar, supaya rezekiku mengalir dengan baik, supaya aku tidak mendapat pencobaan-pencobaan. Nah, manakala Tuhan izinkan pencobaan itu datang, dan pencobaan itu datangnya tidak cuma sekali, kita akan berpikir, loh Tuhan, saya ini sudah berusaha hidup benar di hadapan-Mu. Aku salah apa mana Tuhan kok mbok kasih yang seperti ini? Seperti itu kan? Nah, jadi kita lebih memikirkan apa salah saya kepada Tuhan. Apalagi kalau misalkan pergumulan yang satu belum selesai, ditambah lagi pergumulan yang lain. Kita semakin mikir, Tuhan, apa yang sudah saya lakukan, berapa banyak dosa dan kesalahan fatal yang saya perbuat sehingga Engkau memberikan pencobaan yang bertubi-tubi seperti itu. Jadi kalau saya berpikir, loh saya ini sudah hidup benar Tuhan, saya sudah uh, istilahnya menyembah Engkau dengan benar, aku sudah melakukan apa yang Engkau mau, tetapi kenapa aku masih mengalami pencobaan? Nah, berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak bisa kita percaya. Kalau
pemikiran kita seperti itu, bahwa Tuhan akan memberikan pencobaan atau hukuman karena kita tidak taat. Di saat kita merasa kita sudah taat, tapi kita masih menerima pencobaan, berarti Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa kita percaya. Seperti itu. Nah, kerangka-kerangka pemikiran yang semacam inilah yang sebenarnya harus mulai kita bereskan di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu, mengapa kita harus berusaha belajar teologi yang benar? Dan selain itu, teologi itu sangat diperlukan bagi pertumbuhan spiritual. Ada yang merasa kita ini sudah rohani karena kita banyak berdoa, seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat lagi, orang yang rohani pasti dia banyak berdoa. Tetapi orang yang banyak berdoa belum tentu dia orang yang rohani. Mengapa seperti itu? Karena ya itu tadi, landasan teologinya keliru. Jadi di dalam dia banyak berdoa, itu mungkin ada keinginan mengatur Tuhan. Mengatur dalam arti meminta ini dan itu kepada Tuhan. Tuhan tolong berkati usaha saya, tolong saya mau bikin acara ini, Tuhan bikin sukses, seperti itu. Itu adalah sebenarnya kalau mau kita teliti lagi ya, itu ada di dalam Alkitab, bahwa itu sebenarnya adalah doa-doa yang memuaskan hawa nafsu kita. Nah, jadi betapa rentannya hidup kita ini ya, betapa rumitnya pemikiran kita. Jadi hal-hal yang semacam ini harus kita coba, karena kita sudah memenuhi panggilannya, kita hidup di dalamnya. Jadi kita mencoba untuk setiap kali kita kembali lagi kepada kerangka teologi yang benar. Jadi setiap kita mengalami pencobaan, pastilah kita kadang mengalami kejatuhan seperti itu ya. Tidak serta-merta langsung berpikir, oh ya harusnya saya seperti ini. Kadang-kala ada kemarahan, ada rasa putus asa yang menyelimuti kita. Itu adalah sesuatu yang wajar, karena pada naturnya kita adalah manusia yang berdosa dan sangat lemah. Tetapi dengan kita memiliki teologi yang benar, jadi kita bisa terus-menerus mengintrospeksi diri kita. Apakah kita ini sudah berada di dalam koridor teologi yang benar? Seperti itu. Nah, kalau jadi teologi yang menguasai kita itu akan menentukan bagaimana kita akan bersikap. Prinsip yang sama berlaku di dalam relasi dengan sesama. Relasi yang benar perlu dilandaskan pada teologi yang benar, sehingga apa yang kita pikirkan akan mengontrol apa yang kita rasakan, sehingga pada akhirnya menentukan apa yang kita lakukan. Tanpa teologi yang benar, kita akan menjadi orang yang mudah terbawa perasaan dan keadaan. Seberapa pentingkah teologi bagi relasi, dan konsep apa yang perlu kita pahami sebagai pondasi untuk kita bersikap rendah hati? Di dalam Filipi 2 ayatnya yang kelima, di sana kan disebutkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan dalam Yesus Kristus. Di sini Rasul Paulus ini ingin menampilkan Tuhan Yesus sebagai teladan secara etika, secara etisnya. Di dalam ayat ini kita emang ini agak sedikit rumit ya. Saya sendiri juga dalam keterbatasan saya memahami ini. Semoga tidak makin membuat bingung, karena saya tidak fasih ya. Jadi artinya di dalam bahasa aslinya maupun di dalam terjemahannya oleh LAI ini ada sedikit perbedaan. Yang mungkin ini Koji yang bisa menjelaskan ya. Cuman secara singkatnya Pak Yakub Triandoko menyebutkan bahwa di dalam ayat 5 ini ada pendekatan secara etis maupun secara teologis. Nah, secara teologis Rasul Paulus lebih menyoroti posisi kita di dalam Kristus.
sebagai orang yang sudah di dalam Kristus, kita perlu mencerminkan kehidupan Kristus. Sebagai contoh, ada di Filipi 4 ayat yang kedua. Di sana disebutkan Eudia dan Sintike ya, di Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Jadi di sini adalah memikirkan hal yang sama, artinya dalam sesama dengan sesama kita itu perlu memikirkan hal yang sama di dalam Tuhan. Jadi penekanan nasihat ini bukan pada memikirkan apa yang Kristus pikirkan, tetapi lebih ke arah memikirkan sesuatu dalam posisi kita sebagai orang yang sudah di dalam Kristus. Nah, jadi setiap kali di dalam kita berinteraksi dengan baik saudara seiman maupun orang lain, di sini kalau kita memikirkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus, kita harus berpikir bahwa kita ada di dalam Kristus. Nah, karena posisi kita di dalam Kristus ini bisa memberikan perspektif yang baru di dalam kita memandang sesuatu, di dalam kita menyikapi yang terjadi di dalam kehidupan ini. Jadi dengan kata lain, perubahan posisi ini melibatkan perubahan akal budi. Jadi kalau kita berusaha selalu menempatkan saya sudah di dalam Kristus, berarti kita akan mengalami perubahan akal budi, yang dimana pada akhirnya akan berlanjut kepada perubahan perilaku kita. Nah, apakah dengan begitu keteladanan Kristus juga menjadi kurang penting? Karena di sini Rasul Paulus lebih menekankan kita, posisi kita di dalam Kristus. Tetapi keteladanan Kristus tidak terlalu disinggung ya. Jadi sebenarnya tidak juga, karena di sini Paulus menjelaskan bagaimana Kristus telah memberikan teladan kerendah hatian yang luar biasa. Orang bisa meneladani, orang bisa melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Seperti contohnya, kita selalu punya belas kasihan, selalu mengasihi, seperti itu ya. Tetapi kalau itu kita lakukan tanpa kita melibatkan Tuhan di dalamnya, itu sama saja seperti kita melakukan legalisme. Jadi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, di luar orang yang lihat kita tampak begitu baik dan rohani, karena benar-benar hidup kita saleh, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi itu semua karena usaha kita sendiri. Kita tidak pernah melibatkan Kristus di dalamnya. Sementara kalau kita di dalam Kristus, kita bukan hanya meneladani saja, tetapi anugerahnya lah yang selalu menopang dan memampukan kita untuk berproses seperti Dia. Jadi kalau semua ini kita lakukan karena usaha kita sendiri, kita percaya bahwa itu hasilnya akan sia-sia saja, karena yang terlebih besar di sini, yang terlebih penting adalah kita memohon anugerahnya agar kita dimampukan, agar kita ditopang di dalam kita bisa berproses seperti Dia. Nah, kalau pikiran kita selalu dipenuhi oleh pemahaman ini, posisi dalam Kristus harus mempengaruhi relasi dengan sesama anggota tubuh Kristus. Yang karena apapun perbedaan yang ada, tidak mungkin kita bisa mengeluarkan salah satu anggota itu di luar tubuh Kristus. Seperti itu. Jadi di dalam kita berkomunitas dengan saudara seiman maupun dengan orang lain, di sini kalau kita lihat di Filipi 2 ayat yang pertama, di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan, kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi kalau
kita menghadapi perbedaan dengan orang lain, hendaklah kita mengingat bahwa kita tidak mungkin memutus salah satu anggota tubuh kita karena kita dikuasai oleh amarah, dikuasai oleh perasaan tidak suka. Jadi kiranya dengan kita memahami posisi kita ada di dalam Kristus, kita lebih bisa memahami adanya perbedaan, karena di sini kita mendapat anugerahnya dan dimampukan sedikit demi sedikit untuk makin menyerupai Dia. Dan yang berikutnya, perendahan diri Kristus yang ada di ayat 6 dan 8. Di sini disebutkan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi di sini mungkin Coach I yang lebih paham ya. Ada banyak sekali pendapat mengenai ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, karena ada pendapat itu bahwa kealahan Kristus itu yang walaupun dalam rupa Allah itu berlawanan dengan hakikat Allah. Jadi sebenarnya kalau disebutkan di dalam Alkitab itu ada rupa Allah dan hakikat Allah, itu sebenarnya adalah hal yang sama. Hal yang sama. Kalau rupa itu banyak yang bilang itu hanya penampilan luar saja yang tidak berkaitan dengan hakikat. Jadi ini sebenarnya kurang tepat. Seperti itu ya. Dan ada pula pendapat yang di sini di mana ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ada yang bilang, bagaimana Kristus itu mengosongkan dirinya sendiri? Kalau memang sebenarnya Kristus itu dari awal tidak memiliki yang seperti Allah miliki. Jadi yang ini memang bagian ini agak rumit ya. Cuman kita belajar bahwa di sini Tuhan Yesus merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia yang dalam ini mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seperti manusia. Sebagai Tuhan dan anak Allah, Dia rela untuk mengambil rupa sebagai seorang manusia dan seorang hamba. Dan yang lebih rendah lagi, Dia merengkuh kematian di atas kayu salib, di mana kematian di atas kayu salib ini adalah sesuatu yang sangat hina dan menyakitkan. Jadi biarlah renungan singkat pada malam hari ini boleh mengingatkan setiap kita betapa besar kasih Tuhan terhadap setiap kita, sehingga Dia mau menebus kita melalui kematiannya yang begitu menyakitkan, karena Dia ingin kita diselamatkan. Dan sebagai orang yang diselamatkan, Dia ingin kita selalu berpikir sebagai orang yang sudah ada di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Bapak yang baik, terima kasih kalau hamba-Mu Kau mampukan untuk sedikit berbagi dari renungan yang telah ditulis oleh Bapak Pendeta Yakub Triandoko. Dengan segala kelemahan ya Tuhan, hamba-Mu mungkin tidak mampu menerjemahkan dengan baik berita sukacita yang begitu luar biasa. Tapi kiranya pada malam hari ini ya Tuhan, Kau sendiri yang berbicara pada setiap kami, dan biarlah itu semua karena Tuhan yang berbicara, bukan karena hamba-Mu yang berbicara. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.